Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang, kemarin kita sudah belajar tentang elektromagnetik gitu ya, kemudian atau EM, kemudian kita akan belajar tentang aplikasinya, yakni salah satunya ada infrared. Nah, infrared itu apa? Infrared itu adalah bagaimana nantinya kita memanfaatkan sumber energi dari infrared untuk mengetahui gugus fungsi dari suatu produk kita, material kita. Entah itu nanti polimer, entah itu nanti dia adalah komposit, gitu ya. Dimana dari struktur polimer itu pasti di dalamnya itu terkandung dari molekul-molekul, kemudian yang paling terkecil adalah atom, gitu ya, yang mana molekul-molekul ini senantiasa bebas, tergantung nanti apakah dia diberi stimulasi apa. Energinya harus tepat. Apakah energi itu nanti hanya untuk bisa menggerakkan, motion sedikit ya, atau itu nanti energinya diupayakan untuk memutuskan ikatan. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di sini ya. Untuk infrared spektroskopi, di mana nantinya molekul dari material kita itu dia mengabsorpsi infrared ini, entah itu nanti dia akan melakukan pergerakan ya, pergerakannya belum sampai dia memutuskan ikatan. Pergerakannya apa? Ada dua jenis pergerakan, yakni dia berotasi, berputar pada porosnya ya, kemudian ada yang bervibrasi. Pergerakannya seperti apa Bu, vibrasi sama rotasi? Nanti kita akan pelajari. Jadi ada karakteristik tertentu di mana grafik infrared itu khusus untuk yang vibrasi saja sama ada yang rotasi saja. Nah, ini ya, IR itu range-nya itu dari 4 ribuan, mohon maaf, 4 ribuan hingga nantinya ada yang sampai 500-an. Di sini grafik IR itu X-nya adalah panjang gelombang, kemudian Y-nya itu adalah persen transmitasi. Teman-teman juga nanti bisa request ke laborannya, saya maunya persen absorbensi saja atau persen transmitasi saja. Itu tergantung kebutuhan kalian masing-masing ya. Ini ada rotasi ya. Kalau rotasi itu biasanya di bawah panjang gelombang 100 ya cm min 1, tapi di atas 100 mikrometer. Untuk yang vibrasi itu dia lebih ke energi yang lebih tinggi, berada di sebelah kiri biasanya ya. Untuk rotasi dan vibrasi yang secara bersamaan itu ada yang di tengah-tengah sini. Sedangkan untuk yang rotasi kebanyakan itu adalah di daerah fingerprint, daerah sebelah kiri. Typical IR spektrum itu biasanya untuk organik molekul ya, organik molekul, khusus untuk organik molekul. Kalian pasti sudah paham organik dan inorganik itu bagaimana ya. Organik molekul dan inorganik molekul. Bu, apakah bisa untuk inorganik molekul? Fe itu kadang bisa muncul. Fe kan inorganik ya, bisa muncul di IR, tapi dia biasanya muncul di daerah sebelah kanan atau daerah fingerprint. Nah, ini adalah gambaran bahwa panjang gelombang atau frekuensi itu luas ya. Namun yang bisa kita lihat itu hanya di daerah sini. Yang visible yang bisa kita lihat adalah di daerah sini. Infrared, kemudian UV, kemudian ada X-ray, ada gamma, ada microwave, dan lain sebagainya. Semakin ke kanan, ini frekuensinya semakin tinggi. Sedangkan panjang gelombangnya dia semakin rendah. Dan kalau semakin ke kanan, maka energinya juga semakin tinggi. Ya. Oke. Typical IR spektrum itu untuk organik molekul. Biasanya banyak ya. Dibandingkan UV vis,
IR itu lebih spesifik biasanya. Nah, tampaknya itu dia lebih banyak. Band yang bisa dideteksi oleh IR itu dia lebih banyak. Kemudian bandnya itu dia lebih sharper. Maksudnya itu adalah semakin runcing itu indikasinya bahwa ikatan itu benar-benar ada, nyata, ya. Misalnya di sini ada CO single bond, misalnya. Itu memang CO-nya identifikasi secara kualitatif itu dia lebih teruji gitu ya. Kemudian good qualitative tools, jadi semuanya bisa diidentifikasi, kompon identifikasi yang bagus, grup analisis juga. Dan secara kuantitatif, intensitas itu entah itu persentase transmitasinya ya, di sumbu Y-nya atau persen absorbensinya, itu adalah menjelaskan seberapa komposisi dari suatu kompon. Gitu. Misalnya, ini kan dia semakin tajam dibandingkan yang ini. Oh, berarti komposisi ini, misalnya CO ya, dia lebih banyak. Ternyata CO itu adalah identifikasi dari polimer PLA misalnya. Kita sudah membuat variasi penelitian itu perbandingan variasi PLA 1%, 2%, 3%. Semakin dia runcing berarti konsentrasi PLA-nya pada suatu komposit dia semakin banyak. Jadi persentase transmitasi atau absorbansi itu adalah identifikasi dari jumlah kompon yang ada dalam suatu material. Gitu. Nah, macam-macam vibrasi itu banyak ya. Ada stretching, kemudian ada bending. Stretching itu dia memanjang, jadi dia seperti ini, memanjang. Ataupun dia itu kayak yang simetri ya. Kalau asimetri dia gini. Kalau bending melengkung ya. Untuk gambarannya lah ini. Dia simetri pergerakannya. Kemudian ada yang asimetri. Kemudian ada yang bending. Ini bending ya. Bending. In-plane rocking. Out-plane twisting. Instrumentasinya apa saja? Jelas nantinya ada sumber energinya. Kemudian ada detektornya, ada sampel holdernya gitu ya. Kemudian ada yang dijadikan sebagai visualnya. Jadi intinya dari suatu instrumen itu adalah sumber energinya ya. Kemudian ada sampel holdernya, kemudian ada detektornya dan ada tempat untuk visualisasinya. Visualisasinya itu apa Bu? Biasanya ya komputer layar LCD yang kemudian menampilkan grafik. Tadi secara kuantitatif ya, IR bisa ditemukan untuk material yang organik, namun tidak memungkinkan inorganik, tapi itu hanya sejumlah kecil tertentu, tidak semuanya. Berbeda dengan NMR. Kalau NMR itu dia lebih bagus ya. IR itu yang mengidentifikasi kita, sedangkan NMR itu sudah ada detektornya. Jadi kalian memberikan saja sampelnya, nanti si visualisasinya itu sudah memberikan molekul panjangnya apa, polimernya apa, gitu. Sama struktur polimernya, bersama struktur polimernya itu sudah diidentifikasi. General scheme dari 4000 ya, 3600, 4000 sampai ke 1200 sampai 700 atau 500-an. Itu tergantung nanti kalian tanya kalau ketika mau uji FTIR, Pak ini daerah terkecilnya berapa ya yang bisa dijangkau oleh instrumen ini atau alat ini, seperti itu. Ada yang cuma bisa sampai 900. Namun kalau misalnya material kalian inorganik, upayakan bisa sampai ke 500. Gitu. Nah, ini adalah bond-bond ketika ikatan-ikatan yang telah diidentifikasi ya. Ini contohnya single bond. Biasanya di sini triple bond ada di sini, wilayahnya double bond ada di sebelah sini antara 2000 sampai 1500. Kemudian biasanya di sini itu adalah vibrasi ya.
si molekulnya bervibrasi. Namun sudah sampai di 2000, 1000 ke kanan, semakin kecil, itu biasanya adalah bending. Biasanya itu seperti itu, bending. Kemudian di daerah 1000 sampai ke bawah itu disebut sebagai fingerprint region. Kenapa disebut fingerprint? Karena material identifikasi yang paling utama itu di daerah fingerprint. Misalkan kemarin ada salah satu mahasiswa yang bingung, Bu, kenapa di daerah 3600 sampai 2000 itu grafiknya itu tidak sharper, tidak setajam di daerah yang fingerprintnya. Ya, karena kalian itu adalah material inorganik, menambahkan HA misalnya, pasti dia akan muncul di daerah fingerprint. Memang karena fingerprint itu adalah identifikasi utama untuk menentukan apakah molekul itu, apakah polimer itu, apakah material itu gitu. Ini adalah grup frekuensinya ya. Kebanyakan di daerah 4000 itu single bond, kemudian di daerah 2000 ini dia double bond, triple bond gitu ya. Kemudian di daerah 1000 ke kanan itu dia bending, rocking dan lain sebagainya. Ini adalah tabel frekuensi dari organic group. Namun, teman-teman tidak perlu khawatir, misalkan ini adalah patokan utamanya. Namun seringkali ketika kita melakukan pengujian itu kebanyakan adanya pergeseran. Jadi misalkan seperti ini ya. Kita di buku ini atau di modul ini CH alkanes itu ada di daerah 3000 sampai 3100-an lah, kita anggap seperti itu. Dan fingerprintnya itu di daerah 675 sampai 900. Itu adalah secara modul. Namun ketika kita punya material gitu ya, dimana material itu tidak hanya single material, namun kita sudah mengkompositkan dengan material lain, dia ada pergeseran. Jadi mungkin tidak 3010 nih, malah ada di 3200-an. Itu tidak masalah. Namanya memang adanya pergeseran energi. Kemudian, Bu, pertanyaan selanjutnya, Bu, di CH aromatik itu ada di sekitar 3000 sampai 3100. Namun ternyata puncaknya itu dia tidak sharper ya. Puncaknya dia melebar. Dia bukan sharper lagi, tapi dia melebar seperti ini. Kenapa seperti itu, Bu? Itu karena ada interferensi dari molekul yang lain. Jadi dia ketumpuan nih. Karena ketumpuannya banyak, maka dia membuat globalnya saja, grafik globalnya saja. Namun di situ banyak sekali bond-bond yang terjadi, entah itu misalnya CH di 3000-an ya. Ternyata OH itu juga ada di situ karena OH ada di 3200. Jadi itu karena dia tidak satu material saja, namun dia sudah komposit, maka dia akan ngebrut, melebar. Jadi ada dua bond di situ, dua molekul. Sama seperti yang lain, tidak hanya di daerah 3000 sampai 2000, di daerah fingerprint pun seperti itu, adanya interferensi. Kemudian ada daerah fingerprint ya, ini tadi kita sudah membahas daerah fingerprint. Dia lebih kompleks dan lebih unik, lebih tajam karena ini daerah identifikasi yang paling utama. Ini contohnya, ini adalah alatnya ya. Namun kalau misalnya kalian nanti melakukan pengujian FTIR, ini kalau di sini tadi kan Bu Fitri menggambarkannya adalah ke bawah ya, namun ini ke atas. Maksudnya apa? Tadi adalah persentase transmitasi, sedangkan yang ini adalah persentase absorbansi. Secara kuantitatif dia bisa mengetahui di daerah berapa panjang gelombangnya, begitu. Itu adalah secara kuantitatif. Nah,
ini misalkan ya, ini kita sudah melihat ini adalah nitryl alkyne group, ataupun di sini adalah tidak ada aromatik, kemudian alifatik hidrogen, dan ini adalah more dari grup alkani. Jadi kalau bisa disatukan seperti ini. Ini kita secara manual mengidentifikasinya. Kalau FTIR seperti itu. Namun kalau NMR itu dia langsung keluar seperti ini. Jadi setiap instrumen itu ada kelebihan dan kekurangannya. Di FTIR dia lebih murah. Kelebihannya dia lebih murah, lebih mudah untuk preparasi sampelnya. Namun kalau NMR itu jauh lebih mahal memang karena dia langsung keluar hasil molekulnya, identifikasi molekulnya. Oke, segitu dulu permulaan atau introduksi dari FTIR. Kita lanjutkan di materi FTIR yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.